Assalamualaikum. Di sini Karin bersama kakak bakal cerita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam tentang yaitu membelah Laut Merah. Kejahatan Firaun semakin menjadi-jadi. Para pengikut Nabi Musa disiksa agar menjadi sesat dan mengikuti kembali perintah Firaun. Istri Firaun yang dulunya merupakan ibu angkat Nabi Musa turut mengikuti ajaran Nabi Musa. Dan ketika Firaun mengetahui hal tersebut, Firaun langsung menyiksa Aisyah istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Nabi Musa kemudian berdoa agar Allah memberikan azab kepada Firaun dan para tentaranya. Dengan segera negeri Mesir dilanda kemarau panjang sehingga tanaman gandum miliknya kerajaan Firaun pun gagal panen. Banyak pepohonan dan hewan ternak yang mati disusul badai yang merobohkan rumah-rumah mereka, dan wabah penyakit melanda di mana-mana. Dalam keadaan demikian, para utusan Firaun mendatangi Nabi Musa agar membiarkan kaum Bani Israel pergi dari Mesir bersama Musa. Namun setelah azab itu berhenti dan keadaan menjadi normal, Firaun malah mengingkari janjinya. Kaum Bani Israel menjadi buruh, budak dan sebagainya. Tetap diperintahkan untuk bekerja paksa di Mesir, dan para pengikut Nabi Musa masih banyak yang disiksa. Kemudian datanglah wahyu dari Allah agar Musa mengajak kaumnya pergi meninggalkan Mesir. Mereka berangkat secara diam-diam di malam hari agar tidak diketahui oleh Firaun. Namun pada akhirnya Firaun tetap mengetahuinya. Firaun dan ribuan bala tentaranya segera menyusul Nabi Musa. Ketika rombongan Nabi Musa telah sampai di tepi Laut Merah, mereka tidak dapat melanjutkan perjalanannya karena terhalang oleh lautan. Para pengikut Nabi Musa menjadi panik karena Firaun bersama bala tentaranya dari kejauhan sudah tampak bersiap dan membunuh mereka semua. "Jangan takut, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita," kata Nabi Musa sambil memukulkan tongkatnya ke. Seketika juga itu Laut Merah terbelah dan memberikan jalan kepada Nabi Musa beserta kaumnya. Para pengikut Nabi Musa segera berjalan di tengah-tengah laut yang terbelah itu. Setelah mereka sampai di daratan seberang, Firaun tiba dan menyusul mereka melalui jalan di laut yang terbelah itu. Namun ketika Firaun dan para pengikutnya sampai di tengah-tengah perjalanan, mendadak laut yang terbelah itu menutup kembali. Tenggelamnya Firaun, para tentaranya yang berjumlah ribuan itu. Semua binasa tanpa tersisa. Sesudah selamat dari kejaran Firaun, Musa dan para pengikutnya meneruskan perjalanannya. Di sebuah waktu mereka kehausan dan tidak terlihat ada tempat mata air, Nabi Musa memukulkan tongkatnya ke sebuah batu yang cukup besar, maka dari batu itu memancarlah air yang dapat mereka minum. Dan ketika mereka berada di semenanjung Sinai, mereka merasakan kepanasan karena panas matahari, seperti memanggang bumi. Tak ada tempat berteduh karena tak ada satupun pohon yang terlihat oleh mereka. Di saat seperti inilah Allah memberikan nikmat-Nya berupa awan yang mengikuti dan melindungi perjalanan mereka. Demikianlah kisah Nabi Musa alaihissalam membela Laut Merah yang membuat Raja kejam Firaun tenggelam di dalamnya. Semoga serangkaian kisah Nabi Musa ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya dan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum. Dadah.